Hai Sobat Mira Aset, it's BBM Showtime. BBM always give you a great insight and knowledge so you can be a better investor and also a trader. Dan episode kali ini spesial banget untuk sahabat Mira Aset yang bercita-cita menjadi bos ataupun entrepreneur agar bisa punya waktu yang fleksibel dan membangun cuan kekayaan. Gimana caranya? Yuk kita tanya langsung ke bos investor dengan modal mini bisa cuan maksi, yaitu Bu Linda Homia dari Mira Aset Sekuritas Indonesia. Hai Bu Linda. Hai Bu Alia. Jadi gimana nih? Katanya udah jadi bos nih sekarang ya? Amin. Amin. Nah boleh dong nih di-share untuk sahabat Mira Aset gimana sih buat mereka yang ingin belajar jadi bos seperti Bu Linda, gimana sih strateginya? Terima kasih Bu Alia, diaminkan nih jadi bos investor ya. Buat sahabat Mira Aset nih, sebelum kita lanjut ya bagaimana strateginya, kita belajar dulu yang namanya sumber penghasilan menurut Robert Kiyosaki. Menurut Robert Kiyosaki di buku Rich Dad Poor Dad, dalam bagian cash flow kuadran berikut ada 4 jenis sumber income. Oke, jadi dalam gambar berikut kan sahabat Mira Aset melihat nih ada 4 bagian terkait cash flow alias sumber penghasilan. Tapi kita pengen denger dong penjelasannya. Menurut Robert Kiyosaki, pekerjaan seseorang itu bisa dibagi dalam 4 level, yaitu yang pertama karyawan. Ini employer nih ya. Yang kedua, kerja mandiri, yaitu self-employer. Yang ketiga, ini business owner, berarti dia bisnis ya. Yang keempat, yaitu terakhir, yaitu jadi investor. Investor ini adalah level tertinggi dalam jenis sumber income. Oke, dan itu kayak Bu Linda gini ya? Amin. Amin. Oke. Jadi nggak heran ya Bu ya kalau sekarang banyak banget yang bercita-cita bisa jadi investor. Benar apalagi sekali. Sahabat Mira Aset yang mulai melek keuangan dan rajin berinvestasi. Benar sekali. Sayangnya banyak yang berpikir untuk jadi investor itu butuh modal besar. Padahal investor dengan modal mini bisa cuan maksimal. Sahabat Mira Aset harus tahu ya kalau Bu Linda ini adalah living proof alias bukti hidup gitu. Kalau ternyata dari investasi saham bisa menjamin cuan maksi dan hidup dari cuannya nih ya Bu ya. Benar sekali Bu Alia, hidup dari investasi saham itu sangat memungkinkan. Tergantung lifestyle-nya dan berapa biaya hidupnya. Semua orang bisa menjadi bos investor. Yang perlu sahabat Mira Aset ketahui, besar kecil modal itu tidak masalah. Keuntungan dan resikonya juga sama saja. Di instrumen saham, semua orang tuh bisa jadi bos investor. Karena kita tahu nih, instrumen saham itu high risk, high return. Jika sahabat Mira Aset memulai investasi dengan nominal kecil, yang penting punya strategi investasi yang tepat. Keuntungan maksimal pasti semua orang bisa raih pada akhirnya. Pengalaman Bu Linda, investasi di dunia saham sampai akhirnya bisa jadi bos ini memang membutuhkan waktu. Tapi hal ini bisa berbuah dari strategi rahasianya nih yang bisa dibagi ke sahabat Mira Aset dong Bu Linda. Benar sekali Bu Alia, strategi jadi bos investor saham itu sama dengan strategi pemilik bisnis. Seorang pemilik bisnis agar bisa cuan maksimal harus memiliki produk-produk yang diinginkan masyarakat dan bisa memberikan keuntungan. Seperti petua Peter Lynch, buy what you know and know what you buy. Ini artinya beli yang kamu tahu dan ketahui apa yang kamu beli. Karena itu, seorang bos investor harus paham sifatnya pilih saham yang growth stock. Oke, jadi rahasianya ada di buy what you know and know what you buy dan pilihlah growth stock. Benar sekali. Pasti sahabat Mira Aset penasaran dong, apa sih growth stock itu? Kita bahas ya Bu Alia ya. Growth stock adalah saham perusahaan yang sifatnya bertumbuh, yang menghasilkan arus kas positif yang substansial dan berkelanjutan, sehingga pendapatannya diharapkan meningkat lebih cepat dari perusahaan yang lain dalam industri yang sama. Oke, jadi growth ini artinya bertumbuh ya Bu? Benar ya? sekali. Tapi kenapa sih kita misalnya sebagai investor itu ataupun sebagai bos harus berinvestasi di perusahaan yang growth seperti itu? Pastinya
hasil investasi kita menghasilkan cuan dan mengalahkan inflasi. Benar sekali. Tadi sebenarnya aku udah diceritain sama Bu Linda gimana sih caranya memilih saham growth stock, tapi masa iya nggak di-share ke sahabat Mirai Aset ya Bu ya? Nggak mungkin dong. Iya, langsung aja nih Bu Linda share. Dalam hal kita memilih saham yang growth stock, kita harus memastikan memilih dengan 4 kriteria berikut. Yang pertama, tren bisnisnya. Yang kedua, profitabilitasnya. Yang ketiga, prediksi analis. Dan yang keempat, laporan keuangan perusahaan tersebut. Dan tenang aja, kali ini Bu Linda akan membahas secara detail satu persatu terkait kriterianya. Dari yang pertama ya Bu ya, Ayo. yaitu adalah tren bisnis nih. Benar sekali. Tren bisnis ini maksudnya kita contohkan ketika masa pandemi dulu, tren bisnis yang berkembang saat itu adalah sektor kesehatan. Seperti misalnya alat kesehatan, rumah sakit, juga ketersediaan obat-obatan dan jasa laboratorium waktu itu. Contoh sahamnya nih misalnya PRDA, HEAL, MIKA, dan KLBF misalnya. Di tahun 2023 ini ada tren kendaraan listrik. Coba nih sahabat Mirai Aset, kira-kira saham apa yang akan terkena tren positif akibat kendaraan berlistrik tersebut? Sahabat Mirai Aset bisa memantau menu news di menu 0901 news seperti berikut. Sahabat Mirai Aset cek nih beritanya, kira-kira tren positifnya kena dampak saham apa? Ya, jadi jangan lupa sahabat Mirai Aset buka laptopnya kembali atau PC-nya lalu masuk ke HOTS ya Bu ya. Benar sekali, kita cek menu 0901. Kriteria yang kedua adalah terkait profitabilitas dari saham pilihan growth stock tersebut nih Bu. Kita mencari perusahaan yang mencatatkan keuntungan, karena perusahaan yang untung cenderung lebih aman. Biasanya kita bisa melihat rasio harga terhadap pendapatan atau dikenal juga dengan PE rasio, yaitu price per earnings ya. Simpelnya kita bisa cek di menu 1921, menu hot seperti berikut. Di menu ini kita bisa lihat nih contoh sahamnya misalnya auto ya. Di menu ini kita bisa lihat di bagian menu net income, kita lihat terjadi kenaikan laba dari tahun ke tahun. Ya. Ini adalah indikator yang baik ya, bahwasannya perusahaan itu adalah grow. Ya, jadi kita melihat earnings-nya memang grow ya. Benar sekali Bu Alia. Lanjut ke kriteria yang ketiga, karena sekarang kita sudah tahu jumlah saham di BEI ini tercatat melebihi 800-an saham. Jadi semakin bingung gimana sih caranya memilih saham yang patut kita analisa nih gimana nih Bu Linda? Nah, itulah pentingnya sahabat Mirai Aset mengikuti prediksi analis. Untuk sahabat Mirai Aset bisa memantau analisa dari tim Mirai Aset yang handal di acara morning meeting jam 8 pagi setiap hari kerjanya bersama analis. Termasuk juga pantau terus ya Instagram Mirai Aset Official. Jadi sahabat Mirai Aset bisa ikut update terkait perkembangan dunia saham. Termasuk stock watchlist yang bisa dipantau karena berpotensi grow. Jadi dari pagi tuh sebenarnya Mirai Aset tuh udah memberikan berbagai macam Bener informasi sekali. dan pilihan saham yang siapa tahu bisa bikin cuan ya Bu Benar ya. sekali Bu Alia. Kriteria growth stock yang keempat bisa kita cek dari laporan keuangannya. Tapi apa aja sih yang harus kita perhatikan agar kita tahu nih mana yang growth stock? Untuk itu kita perlu cek nih satu demi satu. Yang pertama kita cek dulu adalah pertumbuhan income dan juga net profit. Jika net profitnya naik, sudah jelas nantinya PE rasio juga naik. Ini yang pertama nih ya. Hal ini merefleksikan bahwa investor percaya perusahaan ini memiliki potensi pertumbuhan. Seperti yang tadi kita lihat di saham auto ya Bu Benar ya? sekali, jadi naik terus ya. Yes. Kemudian yang kedua kita cek adalah rasio ROE-nya, yaitu return of equity-nya. Ini juga harus terus naik ya. Artinya perusahaan memiliki pertumbuhan. Lalu perusahaan tersebut juga harus memiliki operating cash flow yang positif. Kemudian hutangnya juga harus kecil ya Bu Alia, dengan catatan DER-nya, debt equity ratio-nya di bawah 1. Nah, jadi perhatikan ya kriteria-kriteria tadi untuk ngecek laporan keuangan.
Berbicara tentang growth stock, pasti sahabat Mira Aset penasaran dong, growth stock tahun 2023 ini ada di sektor apa aja? Mungkin Bu Linda mau share nih. Nah, ini yang sudah kita screening nih ya, yang memenuhi syarat saham growth stock. Ya, berikut ini berupa contoh yang telah kita temukan di tahun 2023 ini adalah saham auto, kemudian saham BIRD, tahu dong, saham Bluebird, ya. Lalu saham Bank BBNI, lalu saham Indofood dan ICBP. Sahabat Mira Aset bisa cek lagi kriteria yang tadi, lalu mencari saham perusahaan yang growth stock sesuai kriteria yang sahabat Mira Aset inginkan. Wah, seru banget nih. Aku juga jadi pengen portofolioku glowing dengan memilih growth stock nih, Bu Linda. Tentunya dong, Bu Alia. Sahabat Mira Aset, namun perlu ingat untuk melihat growth stock ini tidak bisa hanya melihat kondisi emiten 1-2 tahun. Kita perlu melihat tren bisnis yang agak panjang, misalnya nih 5 tahun lebih ya. Karena kita ini investasi untuk jangka panjang. Dan tentunya perlu cek kenaikan harga sahamnya apa sebanding dengan kenaikan pendapatan perusahaan. Wah, ternyata cara rahasia menjadi bos investor semuanya ada di aplikasi HOTS Mira Aset ya, Bu Linda? Pastinya dong, Bu Alia. Selama kita semangat dan rajin melakukan analisa, mencari saham-saham yang berkualitas, baik secara performan, juga good governance, membuat trading plan, juga fokus dan disiplin taking profit, kita nantinya jadi terbiasa membuat bisnis saham kita tetap profitable alias cuan. Jadi di dunia saham ini tidak ada yang tidak mungkin ya, Bu Linda? Pastinya dong, Bu Alia. Semua orang bisa menjadi bos investor. Jadi gimana sahabat Mira Aset? Ini eye opening banget kan episode menjadi bos saham dengan modal mini bisa cuan maksi. Makasih banyak ya Bu Linda atas sharing informasi dan ilmunya terkait cara menjadi bos investor. Sama-sama Bu Alia, semoga sahabat Mira Aset semuanya menjadi bos investor. Untuk sahabat Mira Aset, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Saksikan terus BBM yang membantu ilmu investasi kamu menjadi wonderful dan punya cuan yang powerful. Sampai jumpa di BBM selanjutnya dan pastinya happy cuan!